Darah tinggi itu kalau misalkan orang suka marah-marah, bukan sih? Bukan ya. Jadi berdasarkan American Heart Association, tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan kondisi di mana tekanan darahnya itu lebih dari 130 mm raksa untuk tekanan darah sistoliknya dan lebih dari 80 mm raksa untuk tekanan darah diastoliknya. Sistolik itu apa? Diastolik itu apa? Sebenarnya sederhananya, ketika seseorang melakukan pemeriksaan tekanan darah dan hasil pemeriksaan tekanan darahnya itu lebih dari 130/80, maka kondisi tersebut sudah dapat dikatakan sebagai hipertensi. Jadi kalau misalkan ibu punya kesempatan untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah, bisa di puskesmas ataupun fasilitas kesehatan lainnya, perhatikan hasilnya. Kalau misalkan hasilnya sudah leblebih dari 130/80, maka ibu sendiri sudah termasuk ke dalam kategori hipertensi. Nah, jadi sebenarnya apa saja sih faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya hipertensi? Secara garis besar, terdapat 2 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya hipertensi. Ada faktor-faktor yang bisa dicegah, namun di sisi lain ada faktor-faktor yang justru tidak dapat dicegah. Nah, yang pertama untuk faktor yang dapat dicegah sendiri, yang pertama ada dari pola makan yang buruk. Pola makan yang buruk ini terutama ketika seseorang sering mengkonsumsi garam yang kadarnya tinggi, ataupun ketika seseorang pola makannya sendiri tinggi lemak. Nah, itu akan memicu terjadinya peningkatan kerja dari jantung, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya hipertensi. Selain itu juga bisa disebabkan oleh obesitas ataupun konsumsi dari alkohol dan juga merokok. Nah, terdapat substansi-substansi yang ada di alkohol dan juga di rokok, di mana zat-zat tersebut dia akan memicu terjadinya penyempitan dari pembuluh darah dan juga meningkatkan kerja dari jantung itu sendiri, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya hipertensi. Kemudian juga bisa disebabkan oleh aktivitas fisik yang rendah. Nah, sehingga dari faktor-faktor yang tadi, faktor yang dapat dicegah ini, baik itu pola makan yang buruk, obesitas, konsumsi alkohol, merokok, dan juga aktivitas fisik yang rendah ini, dia merupakan faktor-faktor yang masih bisa diubah oleh seseorang. Nah, misalkan untuk pola makan yang buruk sendiri, pola makan yang bisa diubah menjadi lebih baik, kemudian juga menghentikan konsumsi alkohol atau merokok, dan juga meningkatkan dari aktivitas fisiknya. Nah, sedangkan ada faktor lainnya, yaitu faktor-faktor yang tidak dapat dicegah, seperti adanya riwayat keluarga. Ketika seseorang punya keluarga juga yang mengalami hipertensi, dia akan lebih rentan juga untuk mengalami hipertensi. Kita juga dari usia, ketika usianya sudah di atas 65 tahun, dia akan lebih rentan juga untuk mengalami hipertensi. Dan juga beberapa penyakit penyerta lainnya seperti gangguan ginjal dan juga diabetes itu akan menyebabkan seseorang lebih rentan untuk mengalami hipertensi. Jadi teman-teman, apa sih itu komplikasi? Jadi definisinya itu komplikasi itu adalah keadaan di mana seseorang menderita penyakit atau kondisi lain yang diakibatkan oleh penyakit yang sedang dideritanya. Jadi komplikasi yang muncul itu dalam waktu cepat dan bahkan bisa menyebabkan kematian yang juga bisa disebut sebagai komplikasi akut. Nah, jadi ada apa aja sih komplikasinya dan hal yang berbahaya jika seorang pasien yang mengidap hipertensi dan tidak terkontrol. Nah, jadi hipertensi itu juga dapat menyebabkan terjadinya sebuah komplikasi, yaitu yang pertama ada mengalami penyakit jantung, yang kedua ada stroke, yang ketiga ada penyakit ginjal, selanjutnya ada retinopati, dan yang terakhir ada gangguan saraf.
Dan jika tekanan darah semakin tinggi, maka akan semakin tinggi juga resiko kerusakan pada jantung dan juga pembuluh darah pada otak ataupun ginjal. Lima langkah cegah hipertensi, cek. Pertama, konsumsi makanan yang sehat. Makanan yang sehat terdiri atas buah, sayur, lauk pauk, dan juga makanan pokok, serta jangan lupa minum air putih. Kedua, jaga berat badan. Jangan sampai terjadi obesitas. Yang ketiga, olahraga yang cukup. Yang keempat, berhenti merokok. Yang kelima, istirahat yang cukup. Orang dewasa membutuhkan 7 hingga 8 jam istirahat per harinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengobatan terhadap hipertensi, di mana peran yang paling penting yaitu pola hidup, di mana pola hidup itu dia itu menjaga pembatasan konsumsi garam, lalu menjaga juga perubahan pola makan, di mana perbanyak makanan sayur-sayuran, lalu juga memakan buah-buahan, lalu juga produk susu rendah lemak, dan juga penurunan berat badan, lalu juga ada aktivitas fisik, dan berhenti merokok, dan juga mengurangi atau men-stop konsumsi alkohol. Lalu untuk selanjutnya itu ada obat-obatan. Nah, di mana untuk obat-obatan ini yang pertama itu ada obat kombinasi yaitu antara obat thiazide dan juga ACE inhibitor. Di mana thiazide ini dia itu akan menurunkannya tekanan darah dan menurunkannya hipertensi. Untuk efek sampingnya itu ada hipokalemia, untuk indikasinya itu ada hipertensi, untuk kontraindikasi ada encok, diabetes, dan juga gangguan ginjal. Untuk rutenya itu dia itu secara oral atau melewati mulut. Lalu juga ada ACE inhibitor, di mana untuk ACE inhibitor ini tuh mekanismenya menurunkan vasokonstriksi dan juga menurunkannya volume darah, sehingga tekanan darah itu dia itu akan menurun. Lalu juga untuk indikasinya itu dia itu ada penyakit ginjal, ada penyakit arteri koroner, ada hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya. Untuk efek sampingnya ada batuk-batuk, hiperkalemia, ada juga hipotensi. Untuk kontraindikasinya ada asma dan juga gagal ginjal. Lalu untuk selanjutnya ada carvedilol, di mana obat carvedilol itu dia itu obat yang akan menginhibit atau menghambat beberapa target, yaitu sebagai epinefrin pada jantung dan juga pembuluh darah. Di mana obat dari carvedilol itu dia itu merupakan obat alfa dan beta blocker, di mana alfa dan beta blocker itu dia itu akan menangani hipertensi atau tekanan darah tinggi. Untuk rutenya itu dia itu oral, diminum setelah makan. Lalu untuk efek sampingnya ada pusing, lelah, tekanan darah rendah atau hipotensi, penambahan berat badan, ada gula darah tinggi atau hiperglikemia. Lalu juga ada kontraindikasi yaitu ada asma bronkial, ada bronkospasm, di mana bronkospasm itu dia itu merupakan otot-otot yang mengencang yang melapisi bronkus pada paru-paru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.